Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pada hari ini marilah kita sekalian bersama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah pada kita sekalian, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semuanya bersama-sama untuk senantiasa bersyukur betul terhadap apa yang diberikan oleh Allah pada kita sekalian. Karena kita semuanya di momen indahnya Ramadan yang mulia ini, kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan baik lahir, diberikan kekuatan oleh Allah, dan juga diberikan iman dan Islam. Ini adalah merupakan suatu anugerah yang tiada tara, suatu anugerah yang tiada terhingga. Dan untuk itu kaum muslimin pemirsa yang berbahagia, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebab beliau sebagai qaidul ummah minadz zulumati ilan nur. Pemirsa yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita impikan, karena kita semuanya di momen indah Ramadan ini kita maksimalkan ibadah ini supaya kita semuanya mendapatkan suatu kebahagiaan yang kita impikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan dengan disertai imanan, wahtisaban, dan mengharapkan ridhonya Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita semuanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting hadirin, di bulan suci Ramadan yang berbahagia ini, marilah kita semuanya menjaga apa? Bagaimana supaya ibadah kita itu sempurna di bulan suci Ramadan. Yang perlu kita ingat adalah hal-hal yang membatalkan puasa kita. Jangan sampai ibadah kita semuanya itu tidak benar-benar maksimal. Ibadah kita semuanya jangan sampai tidak diterima oleh Allah, lantaran kita semuanya tidak tahu terkait yang namanya ilmu, yaitu dan tata cara puasa Ramadan. Sebab kata Nabi, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubaru. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu, kata Nabi, maka a'maluhu mardudatun la tubalu. Amalnya ditolak oleh Allah, amalnya tidak diterima oleh Allah. Termasuk di momen indah Ramadan ini, apa saja yang terkait yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum. Ini yang perlu kita ingat hadirin. Jadi mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka kita jaga jangan sampai kita makan dan minum. Umpama pemirsa, kalau kita sekalian lalai, kadang-kadang di luar kesengajaan kita, di luar kesadaran kita, karena biasa awal Ramadan kita semuanya sebelumnya kalau siang hari makan dengan makanan yang enak, apalagi kalau kita siang hari Ramadan dengan cuaca yang sangat panas, kita kadang-kadang minum terbiasalah teh yang besar, es campur yang biasa kita minum, langganan yang kita sukai. Bahkan kita juga kadang-kadang di luar kesadaran kita minum atau makan soto yang langganan kita yang kita nikmati. Kadang-kadang kita tidak sadar pemirsa, begitu siang hari karena panasnya terik yang luar biasa, di luar kesadaran kita langsung masuk ke tempat atau toko atau orang jualan langganan kita sekalian, entah itu soto atau kari, kambing dan lain sebagainya, itu adalah makanan favorit kita. Langsung kita makan dengan nikmatnya karena tanpa adanya teman dan saudara yang pada saat itu.
Begitu kita setelah minum es hampir 1 gelas penuh habis, makan 1 mangkok soto hampir habis, kemudian kita ingat, saya kok hari ini lah puasa. Jadi, dengan kondisi yang ada ini hadirin pemirsa, maka puasa yang kita lakukan diteruskan apa tidak? Tentunya kalau memang itu benar-benar lupa apa yang kita lakukan, itu ada rukhsah yang telah diberikan oleh Allah karena kita benar-benar lalai, maka tidak batal puasa kita. Yang membatalkan puasa kita adalah makan, minum yang disengaja. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa, juga yang membatalkan puasa kita yaitu berhubungan dengan istri, suami istri. Kadang-kadang kalau biasa di bulan sebelum Ramadan, apalagi kalau pengantin baru, nah ini biasa. Kadang-kadang tidak kuat menahan hawa nafsu kita. Pengalaman dari yang berbicara ini juga Anda semuanya. Nah, kalau pengantin baru itu pagi iya, siang iya, malam kadang masih tambah lagi. Ya ini di momen Ramadan. Makanya kalau di momen Ramadan, karena termasuk yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Ini tidak diperkenankan pada waktu pagi, siang, sore. Maka hanya diperbolehkan pada waktu malam hari. Makanya pemirsa diingat-ingat betul, termasuk yang membatalkan puasa yang kedua adalah hubungan suami istri pada waktu siang hari. Terus kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ini juga, loh kok ada istilah muntah dengan sengaja? Kadang-kadang di luar kesadaran kita. Kalau di luar kesadaran tidak masalah. Yang tidak diperkenankan ada kesengajaan muntah, dimuntahkan. Jadi ini yang tidak diperkenankan. Jadi karena termasuk bagian dari yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kemudian berikutnya pemirsa yaitu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah dengan adanya unsur kesengajaan. Jadi kadang-kadang ada orang frustasi. Jadi, nah, dengan frustasi itu akhirnya dengan berbagai macam fenomena problematika dirinya yang sangat berat. Kadang-kadang di luar kesadaran pemirsa, karena ujian yang sangat berat di dalam suatu rumah tangga, imannya tidak kuat, cobaan yang bertubi-tubi, apalagi dicoba dengan ekonomi, kondisi Ramadan tidak bekerja, sedangkan istri selalu menuntut pakaian baru, baju baru, makanan yang enak-enak, dan juga menuntut kebutuhan anak dan seterusnya. Ini kalau kita tidak punya iman, kadang-kadang kita tidak kuat dengan kondisi yang ada ini. Banyak orang itu pada akhirnya mengambil jalan pintas. Dianggapnya dengan jalan pintas itu kemudian pada akhirnya enak. Padahal realitanya malah berat pada akhirnya. Makanya dengan kondisi yang ada itu, kalau iman selalu ada dalam diri kita, insya Allah kita semuanya akan terjaga dari hal tersebut. Sehingga tidak sampai pada akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Nah, sebagaimana yang saya contohkan, mengeluarkan darah dengan sengaja. Misalnya tangannya digores dengan pakai pisau atau cutter. Supaya apa? Dengan munculnya darah ini tanpa sepengetahuan siapapun, pada akhirnya karena sudah ada indikasi mau bunuh diri, ini secara otomatis batal puasanya karena dengan adanya unsur yang disengaja. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya khusus untuk bagi wanita. Nah, karena secara umum wanita biasa dalam 1 bulan sekali mesti ada yang namanya menstruasi, nifas. Ini juga membatalkan puasa. Bagaimana Ustaz kalau ada seorang wanita mengalami demikian, maka boleh tidak puasa. Tapi perlu diingat pemirsa, maka setelah puasa, setelah bulan Ramadan, maka harus menggantikan apa yang dilakukan pada waktu selama dia tidak puasa di bulan suci Ramadan. Misalnya kalau bulan puasa itu kok tidak puasa selama, kadang-kadang orang haid itu
macam-macam. Ada yang paling banyak 15 hari. Oh, berarti tidak puasa 15? Iya. Karena dalam kondisi haid tidak boleh berpuasa selama 15 hari. Secara otomatis setelah Ramadan harus menggantikan 15 hari. Dan pada umumnya haid itu ada 10 hari, 7 hari. Dan kondisional. Jadi sesuai dengan kebiasaan rutinitas yang ada. Terus kemudian pemirsa yang berbahagia, berikutnya adalah yang membatalkan puasa adalah hilang akalnya. Kenapa kok bisa hilang akalnya? Nah, kadang-kadang ada seseorang punya penyakit bawaan. Jadi bawaan itu kadang-kadang spontanitas hilang akalnya. Tidak tahu itu gila, akalnya yang tidak normal. Tapi begitu normal kembali, maka diwajibkan melaksanakan puasa. Jadi kadang-kadang namanya orang dispresi itu macam-macam. Sebagaimana yang saya contohkan, banyaknya problematika, banyaknya ujian yang menimpa dirinya, akhirnya mengalami gak kuat akalnya, gak kuat beban moral yang sangat berat itu, sehingga pada akhirnya dengan beban berat yang seperti itu, akhirnya apa? Otomatis hilang akal normalnya, akhirnya identik kayak orang gila. Nah, ini termasuk yang membatalkan puasa. Dan berikutnya adalah kehilangan kesadaran, gak sadar, mabuk. Kadang-kadang ada orang punya penyakit yang biasa muncul dengan tiba-tiba, ayanen. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa pemirsa. Jadi karena apa? Hilang kesadarannya. Jadi secara otomatis juga membatalkan puasanya. Makanya pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Terus kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Jadi, nah ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ini karena juga bagian yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Misalnya yang juga ini sering kita jumpai kalau dalam kondisi kita darurat sakit. Jadi dokter mengatakan, Pak, ini harus disuntik ini. Kalau nggak disuntik ini sembuhnya lama. Jadi, makanya dengan disuntik dan memasukkan sesuatu obat ke dalam tubuh ini, secara otomatis membatalkan puasa. Karena tidak bisa dengan ditempuh dengan jalan obat tadi. Kadang-kadang ada orang sakit harus diinfus. Nah, dengan diinfus otomatis puasanya batal. Tidak boleh puasa. Makanya ini kadang-kadang kita tidak tahu pemirsa, kadang-kadang saking hati-hatinya, oh saya tidak mau batal puasa saya, tidak mau batal puasa saya. Padahal kondisinya sakit, diinfus di rumah sakit. Jadi, nah, makanya pemirsa terkait semua apa yang saya aturkan ini, perlu banyak ingat betul beberapa kriteria yang sampaikan pada Anda semuanya. Monggo diingat-ingat, di antara yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Dan yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Dan yang keempat mengeluarkan darah juga yang disengaja. Dan yang kelima adalah menstruasi, nifas bagi wanita yang melahirkan. Terus kemudian yang keenam adalah orang yang gila atau hilang akalnya. Dan yang ketujuh adalah kehilangan kesadarannya. Jadi, dan yang kedelapan adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Jadi di antara 8 kriteria itulah yang saya aturkan pada panjang semuanya, yang pada akhirnya akan membatalkan puasa kita. Dan ini perlu kita hati-hati betul, kita ingat dan kita jaga, dan jangan sampai itu terrealisasi pada diri kita sekalian. Dan kalau sampai itu terjadi, maka batallah puasa kita. Baiklah pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup apa yang saya aturkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.